kemudian lepas atau hilang. Ya khususnya. Jadi dari segi taktikal sangat-sangat penting. Oke, ada pertanyaan guys? Lanjutkan? Lanjut. Oke, physical ya, secara fisik. Coaches tahu jelas unik, fisik yang unik, berdiri terpisah dari yang lain karena karakteristik atau atribut yang menonjol ya. Baju yang berbeda, sarung tangan dan lain-lain ya, tinggi postur, efektif mover, terlatih secara khusus, terkoordinasi dengan mudah dan memaksimalkan dalam bergerak. Physical presence menggunakan kemampuan khusus dalam mendominasi situasi permainan, robust secara konsisten, memaksimalkan tuntutan kondisi level fisik sepak bola internasional. Jadi tiga aspek di bawah ini bisa menjadi satu. Jadi mempunyai fisik yang bagus tentu ya, di era modern ya tidak bisa dipungkiri karena apa? Postur akan sangat mempengaruhi ya. Kemudian menggunakan kemampuan khusus dalam mendominasi situasi ya, jadi harus bisa mendominasi area otaknya ya, dimana cara kita sebagai penjaga gawang harus bisa mengatur, harus bisa menjaga wilayah kita ya, harus bisa dominasi. Terus kemudian terlatih secara khusus seperti yang kita tahu, penjaga gawang pada saat terpisah dia ada latihan tangkapan, ada latihan shot stopping, ada latihan 1v1. Jadi di luar latihan normal seperti pemain, dia punya terlatih khusus dari segi reaksi, agility, gerakannya akan berbeda. Oke? Ya ini dari segi fisikal. Kita lanjutkan ke psychological. Ya dari segi mental atau psikis, winner mempunyai winning mentality. Ini sangat-sangat penting karena apa? Usahakan penting untuk selalu menjadi yang nomor satu. Yang kita tahu sebuah tim, kita mungkin punya 3, 4 atau bahkan ada 5 keeper. Yang dipakai cuma satu. Ya untuk menjadi nomor satu itu tidaklah gampang sebagai penjaga gawang. Pada saat jadi nomor satu dia juga harus mempertahankan posisinya dia dengan bagus. Nah itu yang harus dia punya aspek di situ. Pada saat dia punya mental itu, mental mau berkembang, mental mau menang saat latihan, saat bertanding, itu akan mengembangkan diri mereka dan mengembangkan saingan-saingan yang lain. Mereka akan merasa tertantang. Pada saat semua kiper mempunyai mental yang sama, kiper kedua, oh saya harus bisa rebut kiper nomor satu dengan cara positif ya. Dia akan terbawa, dia akan melatih dengan bagus, dia akan menunjukkan pada saat latihan kualitasnya. Yang ketiga juga sama, dia akan mencoba mengejar nomor 2, keempat akan sama. Ya, dari situ akan bagus sekali. Ya, self-aware, memahami dan menggunakan karakteristik pribadi untuk memaksimalkan kerja diri dan tim. Jadi paham betul. Oke, contoh misalnya Coach Madi punya kemampuan dalam shot stopping, distribusi. Bagaimana cara kita teruskan develop di itu, memperbaiki, dan kita juga harus tahu bagaimana cara kita mempunyai kekurangan. Oke, mungkin saya kurangnya di bagian melempar. Dia juga harus paham. Oh, jadi untuk memajukan itu dia harus latihan terpisah sendiri karena pada saat tim hal itu tidak mungkin terjadi ya. Jadi harus tahu karakteristiknya. Oh saya bagus di mana, harus kita kembangkan, dan yang kurang harus kita bebenah untuk ada di level atas ya. So tadi